Sebagai manusia, kita tidak akan pernah tahu jalan hidup seseorang. Jika seseorang yang hidup berkecukupan memiliki semangat hidup yang tinggi dan memiliki banyak kesempatan, hal itu merupakan hal biasa. Namun ternyata ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang justru hidupnya memberi makna bagi orang lain. Beberapa orang berikut memang hidup dalam kemiskinan, tapi hebatnya mereka dapat memberi hewan kurban bagi orang lain, menyekolahkan anak-anaknya hingga bangku kuliah, hingga mengembalikan uang ratusan juta. Padahal mereka bisa saja menggunakan uang tersebut. Berikut 7 kisah mengharukan di balik kemiskinan, Pepsi on the Spot. Berprofesi sebagai pemulung ternyata tak membuat seseorang patah semangat untuk meraih pendidikan. Seorang pemuda bernama Wahyudin yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat ini mampu mengejar cita-citanya sebagai seorang sarjana. Dengan berbekal alat memulung, Wahyudin setiap harinya mengumpulkan sampah di sejumlah kompleks perumahan. Dari setiap hasil memulung, ia dapat mengumpulkan 30 hingga 50 ribu rupiah per hari. Bahkan Wahyu dapat menyisihkan uang antara 300 sampai 500 ribu rupiah per bulannya. Dari mengumpulkan sampah inilah, Wahyu dapat membantu keuangan keluarga dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurut pria yang bercita-cita menjadi pakar ekonomi ini, pendidikan tinggi yang dicita-citakannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan di sekitarnya. Jika ia sudah lulus menjadi sarjana ekonomi, Wahyu berencana mengumpulkan biaya untuk dapat kuliah ke jenjang pasca sarjana. Kehidupan yang serba kekurangan tak membuat seorang wanita asal Cina, Wu Weishu, menyerah dalam menjalankan hidupnya. Wu yang berprofesi sebagai tukang sapu jalanan ini memiliki seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Tang Dingui. Setiap malam wanita yang hidup dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan ini selalu membawa putrinya ke lampu penerangan jalan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah sang anak, karena lampu di rumahnya tidak seterang lampu penerangan di jalan. Bagi sang anak yang terlahir dengan mata rabun dekat ini, belajar diterangi lampu jalanan bukanlah masalah, karena sang ibu dapat menghemat pengeluaran biaya listrik setiap bulannya. Hebatnya, sang ibu yang ternyata buta huruf itu setiap tahunnya selalu menyisihkan uang untuk membeli kacamata baru bagi putrinya itu, karena ia tidak memiliki uang untuk mengobati mata sang buah hati. Berkuliah di salah satu universitas terbaik di dunia seperti Harvard di Massachusetts, Amerika Serikat adalah impian banyak orang. Sayangnya, tidak semua orang berhasil memperoleh kesempatan tersebut. Namun tidak halnya bagi seorang gadis tunawisma, Ashley Dawn Logan, yang berhasil mendapatkan beasiswa di universitas bergengsi ini. Masa kecil Ashley memang sangat memprihatinkan. Ia hidup di lingkungan yang tidak sehat dan dipenuhi dengan pengguna narkoba. Karena sulit mendapatkan air bersih, Ashley dan kakak laki-lakinya sampai jarang mandi dan harus berjalan jauh ke taman kota dengan membawa ember untuk mendapatkan air gratis. Bahkan Ashley juga selalu memakai pakaian yang sama setiap harinya selama berbulan-bulan lamanya. Namun segala keterbatasan itu ternyata tidak menghalanginya mendapat beasiswa di Harvard University untuk tahun pendidikan 2016. Up in Southern California, tried to make a living. Perjalanan hidup seseorang memang tidak pernah ada yang tahu. Begitu juga dengan perjalanan hidup seorang Mak Yati yang bekerja sebagai seorang pemulung. Ia bersama suaminya Maman sempat membuat masyarakat Jakarta terharu sekaligus kagum. Pasalnya, pasangan pemulung ini rela merogoh tabungan pribadi mereka yang telah dikumpulkan selama 3 tahun untuk dibelikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha di tahun 2012 lalu. Mbak Yati dan suaminya ingin memberikan daging kurban kepada sesamanya. Setelah selama 47 tahun, ia selalu mendapatkan pemberian daging kurban.
Dengan penghasilan hanya Rp25.000 per harinya, mereka bertekad membeli 2 ekor kambing senilai Rp3 juta. Kemuliaan hati Mak Yati dan Maman membuat sejumlah orang ingin membantu ekonomi keluarga ini. Pasangan ini pun mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa rumah tinggal dengan luas tanah 100 meter persegi di kampung halamannya Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, berkah luar biasa juga didapatkan Mak Yati dan Maman. Mereka mendapatkan ongkos naik haji gratis dari sejumlah donatur. Bagi Mak Yati sendiri, dengan niat dan kerja keras, kemiskinan dan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk dapat berbuat baik. Sebuah kejujuran yang berbuah manis dirasakan oleh seorang tunawisma bernama Glenn James. Pria asal Amerika Serikat ini tidak pernah menyangka bahwa karena kejujurannya ia mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Pada tanggal 14 September 2013 lalu, Glenn menyerahkan sebuah tas punggung ke pihak kepolisian yang berisi uang tunai sebesar Rp27 juta, sebuah cek perjalanan senilai setara dengan Rp450 juta, paspor, dan berbagai barang pribadi yang ia temukan di sebuah pusat perbelanjaan, South Bay Mall, Dorchester, Boston, Amerika Serikat. Kejujuran Glenn ini mendapatkan pengakuan dari pihak kepolisian yang kemudian memberikan sertifikat penghargaan kepada Glenn James. Berita tentang Glenn James ini pun langsung tersebar ke media, yang membuat seorang manajer akuntan, Ethan Washington, memutuskan untuk menggalang dana di internet sebagai hadiah untuk Glenn James atas kebaikannya tersebut. Awalnya target donasi hanya sekitar Rp562 juta. Namun karena melihat antusiasme donatur, akhirnya target dinaikkan menjadi sekitar Rp2,8 miliar. Donasi ini pun diserahkan pada Glenn James pada tanggal 20 September 2013 lalu, yang diberikan 5.455 orang hanya dalam waktu 4 hari. Menyumbangkan uang dengan jumlah yang cukup besar ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki penghasilan besar. Di sebuah desa di Thailand, seorang pengemis bernama Ayam Cabiranon hidup sebatang kara. Dengan kondisi yang tidak sempurna, setiap harinya Ayam menghabiskan waktu dari pagi hingga petang untuk mengemis di kawasan kuil Nakhon Pathom, Thailand. Namun sebuah kejadian menghebohkan terjadi pada tanggal 9 April 2011 lalu. Ayam, sang pengemis, menyumbangkan uang sebanyak Rp125 juta ke kuil dengan tujuan agar para jemaah kuil dapat membeli bunga teratai. Uang sebanyak itu ia dapatkan hanya dengan bermodalkan sebuah kotak besi kecil yang ia kumpulkan selama 35 tahun lamanya. Menurut orang yang bekerja di kuil tersebut, Ayam adalah sosok yang rendah hati dan tidak pernah meminta uang, sehingga mengundang simpati orang-orang yang melihatnya. Everybody's looking for that something. Perbuatan baik pastilah berbuah baik. Itulah yang terjadi pada seorang pria tunawisma bernama Billy Ray Harris. Suatu hari, seorang wanita bernama Sarah Darling secara tidak sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam sebuah cawan ketika Sarah akan memberikan uang receh kepada Billy. Melihat ada cincin berlian cukup besar dan mahal, awalnya Billy berpikir ingin menjual cincin tersebut. Namun niat itu ia urungkan. 3 hari kemudian, Sarah kembali ke Billy untuk bertanya tentang cincinnya yang hilang. Dan ternyata cincin tersebut masih disimpan oleh Billy. Terkesan dengan kejujuran sang pengemis tua ini, membuat Sarah dan pasangannya, Jill, membuka akun donasi di situs Give Forward untuk membantu kehidupan Billy Ray Harris. Tanpa disangka-sangka, donasi secara online ini mengalir dari seluruh dunia hingga terkumpul Rp1 miliar. Bukan hanya itu, Billy pun kerap diundang di berbagai acara televisi untuk menceritakan kisahnya tersebut. Pemirsa, itulah 7 kisah mengharukan di balik kemiskinan versi On The Spot.